Oke, selamat siang menjelang sore. Kita dari Dokter Mobil Cirebon. Kita hari ini bakalan membahas yang namanya itu membahas tentang AC. Apa sih penyebab AC yang terjadi? Kadang kurang dingin, kadang freon sudah diisi kurang lagi, keluar lagi, dan apa-apa aja sih yang perlu dilakukan ketika AC kalian itu bermasalah, dari segi AC bau, dari segi AC kurang dingin, atau sama sekali cuman ngeluarin angin doang nih, udah melepas. Nah, di samping saya nih sedang ada teknisi kita namanya siapa, Mas? Ya, kenalin, nama saya Hamzah dari Dokter Mobil Cabang Cirebon. Oke. Nah, ini Mas, penyebab yang paling sering tuh terjadi AC nggak dingin itu apa sih, Mas? Kalau di sini sih di daerah Cirebon ya, yang paling rawan itu evap yang berlendir. Oke. Jadi hembusan angin itu dari kabin itu kurang, nggak nyampe ke pengemudi gitu. Oke. Apalagi ke belakang kayak gitu. Nah, ini kebanyakan di Cirebon itu apa sih masalah AC yang sering datang, Mas, kira-kira di Dokter Mobil Cirebon? Nah, pertama kadang AC kurang dingin, tapi yang paling banyak itu sih itu tadi yang hembusan AC-nya itu nggak kerasa, hembusan anginnya. Oke. Gitu. Penyebab AC yang embusannya itu kurang deres atau nggak dingin itu apa sih, Mas, biasanya? Nah, penyebab dari hembusan angin blower AC kurang kencang atau nggak kerasa itu biasanya dari evap. Oke. Tapi yang pertama kita cek itu filternya dulu, filter AC-nya itu udah kotor atau belum kayak gitu. Kalau filter AC-nya belum kotor, kita cek blowernya lemah atau enggak kayak gitu. Kalau blowernya udah enggak lemah, kita cek evapnya berlendir atau enggak tuh. Kalau evapnya berlendir itu otomatis menghambat hembusan dari angin si blower itu kayak gitu. Makanya anginnya enggak kerasa seperti itu. Oke. Si Masnya nih ketika mau mengetahui evaporator itu bermasalah atau mampet atau berlendir itu gimana sih caranya kira-kira? Nah, Pakai alat kah? di dokter mobil ini kita punya alat namanya kamera endoskop. Itu kamera nirkabel. Jadi pakai kabel kita colokin ke HP gitu. Ntar kita klik pakai download aplikasinya, kita install, terus kita cukup pakai kamera itu aja sih. Oke. Jadi by data, kita nggak ngasih asumsi kayak gitu. Oke, mantap. Nah, ini ada sebagai contoh nih evaporator yang sudah bocor ya, Mas ya, yang sudah retak. Nah, ini dia. Ini salah satu komponen AC itu bernama evaporator. Di sini evaporator ini berada di mana, Mas? Kira-kira? Nah, untuk posisi evaporatornya itu sendiri itu ada di dalam dashboard, di bawah setir kayak gitu. Di dalamnya itu ada box hitam. Nah, itu di dalamnya ada evapnya kayak gitu. Oke. Sebentar dong, Mas. Saya tunjukin nih apa-apa aja sih part AC yang ada di dalam mobil itu ya. Sebentar saya tunjukin dulu. Nah, ini dulu Mas. Kita jelasin nih satu-satu nih. Yang pertama itu, Oke. Yang pertama itu ini apa, Mas? Nah, Kira-kira. ini namanya filter AC. Ini filter AC-nya sudah. Ini contoh filter AC yang udah kotor. Nah, yang ini filter AC yang baru. Bayangin nih warnanya nih, dari segi warna aja sudah berbeda banget. Jadi Domolovers bisa bayangin nih yang tiap hari dihirup itu dari ini nih, filter AC yang sudah kotor sangat-sangat kotor. Ini abu semua nih, Domolovers. Abu semua. No, bayangin nih tiap hari, bukan corona aja yang kena, TBC juga. Oke, dari filter AC kita berangkat ke ini dia. Ini kayak baling-baling. Oh, ini apa namanya? Ini namanya blower atau kipas AC. Oke. Yang tujuannya fungsinya buat ngisep udara, Oke. terus diembusin ke evap, terus masuk ke kabin kita. Oke. Nah, ini yang namanya blower ini yang tukang ngisep nih. Bukan ngisep darah, tapi ngisep abu-abu nih
dari kaki, kotoran kaki, debu, rambut-rambut, sisa makan ditarik sama dia nih. Nih harus rutin nih dibersihin. Nah, oke, kita berlanjut ke tadi yang ini tadi evaporator namanya, sorry, ini evaporator. Halo Mas Noviansas. Oke, selamat bergabung di Dokter Mobil Cirebon. Oke, yang kedua ini barang kecil besi. Ini apa namanya, Mas? Dan fungsinya apa nih kira-kira? Nah, oke. Namanya ini ekspansi Oke. valve. Yaitu fungsinya buat nyemprotin dari cair menjadi gas. Oke, jadi dia Ini yang mecahin. posisinya di dekat evap. Biasanya gitu. Biasanya kayak gitu, Mas. Oke, ini ekspansi, dia yang nyemburin, nanti bakalan misahin antara panas jadi dingin gitu. Terus, nah ini sering bermasalah apa enggak, Mas? Kira-kira? Nah, biasanya yang sering bermasalah di ekspansi itu AC kadang berdesis. Kalau kita nyalain AC itu ada suara desisnya. Oke. Biasanya kayak gitu. Oke. Sama kadang AC demam. Kadang dingin, kadang enggak gitu, kadang panas gitu. Oke, jadi dia kayak ada suara ularnya berarti ya, Mas ya. Berarti itu kalau misalnya tuh banyak sih kemungkinan berarti ya dari AC ini. Makanya sih harus dicek sih. Terus kita masuk ke intinya si AC dan part yang paling mahal, yang banyak nih konsumen kita yang nggak tahu nih perawatannya gimana, harus diganti gimana. Nih, ini barang yang paling berat nih. Ini ada satu gelonggongan nih. Ini namanya kompresor. Kompresor ini adalah jantungnya AC, bener ya Mas? Ya, benar. Nah ini kompresor dan ini atasnya apa namanya Mas? Nah, ini namanya magnetic lat. Oke, Sama puli. Oke, nah ini penyebab yang sering terjadi gara-gara AC nggak dingin ini termasuk gimana Mas? Nah, termasuk kompresor. Kalau jarang rutin atau perawatan kompresor, biasanya kompresor itu ngorok. Oke. Tuh. Kadang ngorok, kadang misalnya ada bunyi kasar sedikit, itu tandanya kompresor bermasalah. Cuman kita cek lagi, misal pun kompresor nggak bunyi, kita cek di manifold. Kalau tekanannya itu di bawah rata-rata atau di atas rata-rata, itu berarti kompresornya bermasalah kayak gitu. Oke. Batas normal dari freon, tekanan freon dan kompresor itu berapa sih Mas kira-kira Mas? Nah, untuk tekanan kompresor itu normalnya 20 sampai 35. Oke. Kalau untuk freonnya itu 200 sampai 220. Oke, kalau misalnya lebih dari angka situ atau kurang dari situ berarti Ya ada masalah. ada masalah ya. Kalau nggak kebocoran atau bermasalah yang di sistem lain lah berarti ya. Oke, ini kompresor. Nah, kompresor ini di dalamnya ini ada oli nih guys. Nah, ini salah satu contoh oli kompresor yang masih baru. Nah, dan ini oli kompresor yang sudah lama nih. Bayangin di dalam ini sudah warnanya kuning kayak gini. Nah, bakalan sistem AC-nya makin berat dan kurang dingin pastinya. Makanya perlu di flushing nih. Kita flushing dulu. Kita bukan oli kompresor doang yang kita flushing. Freonnya juga kita flushing, kita kuras dulu semua sama oli kompresornya, baru kita ganti yang baru. Jadi si kompresor umurnya lebih panjang dan pastinya lebih dingin. Bener ya Mas ya? Iya, benar sekali. Nah, ini contohnya nih. Oli kompresor yang sudah, kalau istilahnya itu sudah ambiar gitu. Oke, ini yang baru nih. Bayangin warnanya itu beda banget. Nah, ini yang bakalan kita keluarin nih nanti. Kita pakai mesin canggih. Kita namanya mesin flushing itu dari 9 circle. Kita bakalan kuras, kita ganti dengan yang baru. Beserta freonnya kita ganti yang baru. Kita kuras semua nih, baru kita ganti. Kita bukan nambahin doang. Kita kuras baru kita masukin yang baru. Oke, dari kita tanya jawab dulu Mas Adi Yudianto. Oke, Bang mau tanya, AC mobil saya kenapa kadang dingin kadang enggak, padahal udah kuras oli kompresor dan filter plus filter baru. Oke, bagi Mas Adi langsung kita Mas Hamzah, silakan Mas Hamzah. Panas dingin dong. AC kadang dingin, kadang enggak. Itu bisa terjadi dari si freon atau enggak si kadang dingin, kadang enggak. Si freon atau enggak si magnetic lat. Oke. Biasanya magnetic lat lemah juga bisa ngaruhin buat AC kadang dingin, kadang enggak. Oke.
freon sebagai apa gambar? Freon yang berlebihan juga bisa bikin nggak dingin, bener ya Iya, Mas? benar. Kurang juga bisa nggak dingin, lebih juga bisa nggak dingin. Gitu. Dan ketika kelebihan freon, otomatis tenaga si mobil juga berpengaruh ya. Pasti berpengaruh. Soalnya kompresor itu kurang lebih ngambil tenaga dari mesin itu 30%. No, bayangin nih 30% dikorbanin nih sama si kompresor. Nah, terus ada lagi kira-kira kita tanya jawab seputar AC karena emang di Cirebon ini paling banyak konsumen kita itu mengeluhkan AC-nya kurang dingin. Nah, normalnya segambaran sih Mas nih, normalnya AC itu dinginnya berapa derajat sih Mas mobil? Itu normalnya ada di bawah angka 10 derajat ya. Angka 10 derajat. Kalau udah di atas 10 derajat itu kurang dingin. Kalau udah lebih dari 15 derajat itu nggak dingin. Oke. Nah, sekedar info, mobil sekarang sama mobil zaman dahulu sangat-sangat berbeda karakternya. Nah, apalagi dari sistem AC. Di mobil zaman dahulu itu sistem AC sama sistem mesin berbeda, benar ya Mas ya? Nah, sangat-sangat misah. Kita bisa lihat dari timingnya itu ya, timing belnya. Oke, nah mobil sekarang itu dia nyatu satu jalur. Nah, ketika si kompresor bermasalah, otomatis tenaga si mobil juga bakalan berkurang nih. Terus tenaga yang dikeluarin juga lebih berat dan otomatis BBM lebih banyak disedot. Makanya tuh kadang AC kurang dingin itu kok ngaruhnya ke mesin gua ya, tenaga nggak enak, terus BBM-nya juga lebih boros gitu. Oke, dari Mas Adi, ada lagi pertanyaan kira-kira Mas? Nah, kalau si Mas Adinya pengen nih dicek mobilnya, bawa mobilnya ke sini Mas. Kita pengecekan gratis kok. Kita bakalan cek nih keseluruhan dari sistem AC sampai itu ke mesin, engine keseluruhan. Terus kita juga bakalan cek nih anti karatnya mobil si Mas. Soalnya kita juga ada treatment anti karat nih, garansi 8 tahun. Nah, dan juga ada promo potongan di bulan ini 10%. Nah, itu pengerjaannya itu dari kolong sasis, door trim 4 pintu, terus fender roda. Nah, itu garansinya 8 tahun. Oke, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Oke. Terus oke. Halo Ko Edwin. Ko Edwin, selamat bergabung di cuap-cuap sore ala dokter mobil Cirebon. Oke, nah penyebab evaporator blender itu apa sih Mas kira-kira yang sering terjadi? Penyebab evaporator blender itu banyak, mulai dari jarangnya melakukan perawatan rutin kayak cuci evap, terus pembersihan filter AC kayak gitu. Oke, filter AC. Nah, seberapa seringkah atau jangka waktunya kita servis AC itu sebaiknya berapa lama sekali Mas? Untuk perawatan cuci evap itu kita saranin buat 6 bulan sekali. Itu mobil yang sering dipakai kayak gitu. Kalau mobil jarang dipakai, sering cuman dipanasin doang, itu cukup 1 tahun sekali aja kayak gitu. Sekalian ganti oli kompresornya kayak gitu. Oke, Mas Adi, kepo dia. Mas Adi, tapi sebelum ganti oli kompresor AC mobil, saya dingin. Pas begitu ganti oli kompresor, jadi kadang dingin, kadang enggak. Oke, jadi solusinya gimana? Nah, kita ada nih oli kompresor kita sedikit bocoran. Kita pakai oli kompresornya sebentar ya. Oke. Nah, oli kompresor itu banyak mereknya dan banyak macamnya. Nah, oli kompresor itu ada yang tipe PAG 46, ada PAG 100. Beda spesifikasi buat mobilnya. Nah, sedikit ini kita ada mereknya PAG 46 dari Sherus. Ini khusus buat oli kompresor dan ini made in-nya Amerika. Kalian bisa lihat made in Amerika. Nah, kemungkinan si Mas Adi ini mungkin salah pemilihan dari oli kompresor, bisa jadi ya? Salah pilih oli bisa, terlalu banyak oli juga bisa. Oke, nah kalau di kita itu
takaran buat oli kompresor dan freonnya itu sangat-sangat pas. Kenapa? Karena kita nakarnya dan masukinnya dan mengurasnya itu pakai mesin, bukan secara manual. Jadi dari sistem pengurasannya dan pengisian ulangnya itu benar-benar sangat-sangat pas. Karena memang udah ada aturannya setiap mobil nih, kompresornya ukurannya berapa. Oke. Sesuai SOP sih, kita punya SOP-nya. Benar. Nah, si Mas Adi sih emang sih AC ini emang nggak bisa langsung kita tebak secara teori, bisa kita gambarin doang. Nah, enaknya sih kita lihat langsung fisiknya, karena AC ini banyak yang bisa bikin AC itu kurang dingin gitu loh. Dari segi kebocoran bisa jadi, evaporator kotor bisa jadi, terus part yang sudah mulai lemah bisa jadi. Oke, terus dari Mas Adi jadi solusi gimana? Mas Andika, selamat datang di Dokter Mobil Cirebon. Terus, oke. Nah, ini sedikit saran nih Mas. Kira-kira nih penyebab saran biar supaya AC itu seger gitu. Apa sih pantangannya ketika lu pengen AC seger segala macem? Kalau AC mobil pengen tetap segar, selalu segar, itu pertama rutin lakuin pembersihan AC mulai dari evap, blower sama filter AC. Kedua, hindari pengharum interior yang bentuknya gel sama cair. Soalnya itu uapnya lama-kelamaan itu bisa nyebabin bau asam di kabin kayak gitu. Nah, ini kan kadang ada developers nih. Ngetesnya tuh gini aja sih. Kalau misalnya kalian itu pakai yang cairan, pengharum cairan. Ketika parkir di jalan, suasana panas banget gitu kan. Ketika baru pertama kali masuk ke dalam mobil, itu kan nyengatnya beda banget, sakit ke hidung. Nah, itu zat kimianya berubah lagi ketika kena panas. Bayangin. Nah, saran sih dari kita enaknya sih pakai kopi. Bener ya, Mas? Bener. Intinya pengharum yang kering, jangan yang berbahan gel atau yang cair kayak gitu. Oke. Soalnya yang uapnya itu yang bikin bau asem. Benar. Apalagi pas dijemur. Nah, itu dia berubah lagi ya gitu ya. Nah, oke. Mas Adit, untuk pengecekan AC-nya gratis ya, Bang? Gratis. Tanpa syarat. Datang aja langsung ke kita. Kita buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu, kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Terus kalau misalnya khusus di hari Minggu, kita buka dari jam 10 sampai jam 5. Kita non-stop nih, nggak ada buka kecuali hari besar, libur besar ya, Mas. Oke. Dokter Mobil Kelapa Gading minta bergabung dengan Pioli Siaran, langsung Anda. Oke, Kelapa Gading 2 ngajak duet. Oke, boleh tahu. Hei, halo. Halo. Selamat sore. Gimana? Cirebon, Mas Dian. Oke, sore ko. Gimana nih keadaan kondisi di bengkel Cirebon? Kondisi bengkel Cirebon ya, rata-rata sih AC sih kok. AC. Kebanyakan kita bongkar yang evaporatornya udah kayak ager-ager gitu kan. Ya, pinggiran ini berlebih nih. Dengan cuaca Cirebon yang luar biasa panas. Memang gimana kok? Memang evaporator ini memang satu komponen AC yang memang dikiranya jarang terlihat, namun cukup penting ya di sistem AC ya. Benar. Benar. Kemarin pun kita di Dokter Mobil Kelapa Gading ini pun di pusat kita sempat menemukan kasus di mana mobil Pajero Sport ya, mobil Pajero Sport yang kondisinya baru tahun 2017, namun dia kondisinya evaporator sudah bocor. Nah, itu dia. Karena AC ini sepele ya. Betul. Emang sepele karena di AC ini sistemnya masih dingin. Mereka sih rata-rata konsumen kita, oh AC gue masih dingin nih mas, masa sih rusak gitu kan? Karena kita ada kamera endoskopinya tuh, kita liatin langsung nih sama konsumen, bukan hanya terka-terka doang kan? Iya. Oke, kita jawab pertanyaan dulu kok dari Mas Andika.
Dia kepo banget soalnya. Boleh, silakan. Oke, boleh tahu biaya servis AC buat perbandingan next time kalau servis AC, soalnya terakhir 3 bulan lalu servis AC bongkarnya kasar banget. Banyak part-part dashboardnya pecah dan lecet-lecet. Oke, kita sih kalau dari servis AC, kalau boleh tahu mobilnya apa dulu? Mas Andika, jenis mobilnya apa? Kita biar bisa masukin klasifikasinya nih. Dashboardnya pecah-pecah dan lecet kok, karena ngasal pasti ya. Ya, betul. Memang setiap mobil itu harus ditanganinnya dengan cara yang berbeda-beda sih. Mobil Jepang penanganannya bahkan berbeda dengan mobil Eropa seperti itu. Benar. Mobil Eropa itu lebih detail ya, setiap baut-baut plastik. Benar. Nah, jadi Doma Lovers, ketika ngebongkar itu nggak semua bongkaran itu bisa secara kasar. Ada beberapa tipe mobil yang bukan pakai skrup, dia model timpa, bener ya kok ya? Ada yang model timpa-timpa, jadi salah copot duluan nih, mana yang duluan dicopot bakalan bisa pecah gitu. Jadi serahkan pada ahlinya gitu ya kok ya. Memang ketika memang ada kasus di mana harus pergantian evaporator ataupun membongkar dashboard, ini tim pihak dokter mobil ini kita tidak menjaminkan untuk pekerjaan bisa cepat-cepat. Dalam artian kita harus memang memperhitungkan waktu untuk pengerjaan. Gitu. Tergantung lagi dari kondisi mobil. Ya benar-benar kok. Ada yang emang harus dibongkar, ada yang nggak perlu dibongkar ya kok ya. Tergantung fisiknya gimana. Ya. Ini kondisi tadi mobil Pak Andika ini mobil Honda Brio 2019. Iya, Honda Brio. Tidak begitu sulit ya, maksud dalam artian masih lebih baik daripada mobil Eropa. Mudah. Benar. Nah, ini kita ada beberapa, benar kok. Ini buat Brio itu masuknya kategori small di kita. Itu kita ada AC paketan ada 4 nih, Pak Andika. Di AC pertama itu pengerjaannya itu pembersihan evaporator, kondensor, terus plus nanti kita kasih bonus nih, blowernya kita bantu bersihin juga. Itu dari paket kedua, pembersihannya itu dari evaporator, kondensor, blower, terus plus fogging. Nah, fogging ini untuk membunuh bakteri dan virus di dalam mobil. Nah, fogging kita ini tidak meninggalkan bekas atau bau atau wangi-wangian, dia lebih seger jadinya mobil dan untuk membunuh virus pastinya. Oke, di paket ketiga kita ada yang namanya cuci evaporator, kondensor, blower, fogging, plus CDC. Nah, CDC ini apa nih? CDC ini untuk penetral bau-bau yang kurang enak nih, bau asam segala macam di dalam mobil dan juga sebagai disinfektan juga. Nah, produk yang kita pakai itu sebentar saya tunjukin. CDC. CDC kita mana? Oh, nggak ada. Ambil dia Pak. Oke, nanti saya tunjukin CDC produk kita pakai 9 Circle. Itu bakalan kita semprot nih di seluruh interior mobil Pak Andikanya, dari ujung sampai ujung kita semprot gitu. Jadi baunya itu lebih ke lavender, baunya ke lavender. Jadi AC itu lebih segar, pastinya kuman dan virus juga lebih bisa hilang nih yang melepas. Nah, di paket keempat yang paling banget laris di kita ini, yang pertama itu pembersihan evaporator, kondensor, blower, terus fogging, terus CDC. Habis itu kita ada yang namanya tambahannya flushing. Nah, ini yang paling penting nih buat AC. Kenapa? Karena emang kebanyakan konsumen kita yang nggak tahu nih kompresor itu ada olinya. Nah, minimal pergantian itu per 20.000 km harus di recovery ulang nih, freon beserta oli kompresornya. Nah, itu dari segi harga untuk mobil Om itu masuk kategori small. Di AC paket pertama itu harganya 450.000. Nah, di paket kedua itu dengan harga 700.000. Di paket ketiga itu masuk di angka 1.050.000.
Di paket keempat yang paling sangat-sangat laris itu di angka 1.550.000. Nah, Pak Andika bakalan kita cek dulu nih mobilnya secara keseluruhan. Kita nggak bakalan bisa langsung estimasi ketika si Pak Andikanya cuman ngabarin doang di kita masalah AC-nya. Enaknya sih kita cek fisik dan itu free, tidak ada embel-embel segala macam, gitu loh. Ya betul sekali Mas Dian ya, karena memang setiap masalah yang ada mobil itu kita harus meneliti dulu, memeriksa dulu lebih dalam paket manakah yang memang diperlukan pada mobil tersebut ya. Jadi kita bukan analisa-analisa, namun kita lebih ke arah penanganan berdasarkan data. Benar-benar sesuai dengan hashtag kita ya, kok pasti beres ya kok. Ya. Oke, ada lagi kira-kira Pak si Mas Andikanya kira-kira enak sih dibawa ke sini langsung Mas. Jadi mobilnya kita cek nih benar-benar. Pengecekan kita tergantung sih. Kalau pengecekan biasa itu sekitar 20 menitan lah paling lama kita cek. Nah, ketika sudah tahu nih penyebabnya apa, karena kan si Mas Andikanya ini sudah ngabarin dia udah ganti oli kompresor kok. Udah ganti oli kompresor, freon, tapi malah kadang dingin, kadang enggak gitu mobilnya. Malah sebelum diganti itu nggak dingin gitu. Biasanya memang kalau kasus seperti itu lebih baik kita cek dulu sih apakah tekanannya sudah sesuai, lalu tekanan oli yang atau freonnya kelebihan atau kekurangan, atau ada faktor lain yang menyebabkan si AC itu tiba-tiba dingin, tiba-tiba tidak dingin gitu kadang-kadang. Oke. Nah, yang paling penting nih di dokter mobil, semua pengerjaan kita tetap mendapatkan garansi. Nah, garansi itu berlaku ke seluruh cabang kita. Kita ada 16 cabang nih. Udah melapor. Jadi ketika si konsumen ngerjainnya di dokter mobil Cirebon, terus dia lagi di Jakarta, kita ada cabang kita juga di Jakarta, bisa diklaim nih garansinya, apapun masalahnya itu kita bakalan terima nih. Dan kita cek ulang. Gitu. Kita dari cabang seluruh cabang kita bisa saling bantu ya, misalkan benar. lagi dibawa ke Bandung, tiba-tiba AC bermasalah, bisa cek ke cabang kita di dokter mobil Bandung, begitupun sebaliknya. Oke. Nah, promo di bulan ini adalah free cuci evaporator, benar ya? Oh, free cuci evaporator. Banyak promo sih bulan ini. Benar. Kita juga ada beberapa paketan yang potongan harga dari anti karat itu potongannya 10%. Terus buat yang pengen kenceng-kenceng balap-balapan atau ngembaliin tenaga si mobilnya sendiri, kita ada diskon juga buat remap dan piggyback pro. Itu buat mobil Jepang itu 4.500.000. Terus untuk piggyback pro kita di angka 1,750. Hanya berlaku di bulan April ini. Kebetulan sedang lagi masuk musim hujan ya. Iya, benar. Musim hujan nggak di sana? Iya. Di sini sih mulai musim panas. Panas banget, kebangetan kok. Lebih panas dari Jakarta. Makanya itu emang banyak banget AC-nya bermasalah gitu. AC ya. Benar. Mau nanya lagi nih ke Mas Dian nih. Oke kok. Mau nanya ke Mas Dian nih, ini kan kita kan bentar lagi mau masuk menjelang Lebaran ya. Oke. Nah, sedangkan ini kondisi pemerintah barusan mengeluarkan informasi bahwa tidak boleh ada mudik ya, dilarang mudik dilarang tahun ini. Nah, tips dari Mas Dian apa sih untuk merawat mobil selama mobil itu tidak dipakai ataupun walaupun dipakai pun hanya jarak pendek, kira-kira perawatan apa aja yang perlu dilakukan? Oke, ya yang pertama itu sih yang paling penting itu adalah dicek olinya apakah sudah, karena oli itu dipakai nggak dipakai tetap harus sesuai dengan pergantiannya gitu kan, karena emang oli itu bakalan ngendap gitu kan. Terus yang pertama cek radiator, apakah air radiator itu kadar pendinginnya itu masih sesuaikah atau enggak gitu, dan apakah air radiator itu masih berbentuk air atau air coolant, sangat-sangat berbeda. Terus kita masuk ke AC ini paling perawatan, karena
emang sangat-sangat penting, apalagi dengan keadaan corona sekarang, emang sangat penting untuk pembersihan yang namanya sistem AC, apalagi itu evaporator, kondensor, blower. Nah, dan terus yang namanya kompresor harus per 20.000 km harus diganti nih olinya. Karena kenapa? Jadi karena part yang paling mahal di sistem AC itu adalah si kompresor. Nah, jangan tunggu sampai jebol dulu nih. Karena kalau sudah jebol nggak bakalan bisa diservis gitu loh. Karena kita emang fokus kita untuk perawatan gitu kan. Kalau masih bisa part itu dirawat, kita bakalan rawat gitu. Ibaratnya itu daripada nih ngeluarin uang yang berjuta-juta, mending ngeluarin uang yang serendah mungkin untuk perawatan si oli kompresor atau AC-nya, untuk menghindari, karena kompresor itu sekitaran 5 jutaan ya kok ya, apalagi yang original ya kok ya, itu sekitar 5 jutaan deh itu yang original gitu. Terus dari sistem AC, terus kalau kampas rem juga perlu sih, kampas rem harus dicek juga, terus oli remnya juga harus dicek sih. Kalau kita harus di blending, jadi kita kuras dulu nih minyak remnya, baru kita masukin yang baru gitu. Kalau misalnya cuma diganti doang nih kampas remnya dengan yang baru, nah sorry, yang paling penting itu kampas rem jangan pernah pakai yang murah-murah, bener ya kok ya, itu sangat-sangat penting, dan itu sebagai taruhannya nyawa loh. Makanya harus rutin dicek. Kita juga ada pengecekan buat rem di Dokter Mobil Cirebon juga bisa. Jadi kita bisa servis juga untuk pembersihan segala macam. Itu sih dari saya kok. Mungkin ada tambahan kira-kira kok? Oke, paling saya cukup sih Mas. Oke, thank you kok. Oke, baik. Yo. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira dari Domo Lovers di Cirebon? Kita cari, sudah mulai banyak nih yang bergabung nih. Oke. Bagi Domo Lovers yang pengen bertanya di kita seputaran AC, silakan bertanya, apapun masalahnya kita jawab. Gitu. Nah, yang paling penting itu di bengkel kita pengecekan gratis. Jadi Domo Lovers jangan takut nih, aduh nanti harus beli ini, baru dapat baru dapat free pengecekan. Kita nggak kayak gitu. Ketika kita kasih free, wajib free. Dan perlakuannya tetap sama. Pemeriksaannya juga, pengecekan mobilnya benar-benar sama yang bayar sama yang free juga. Gitu. Mantap. Terus siapa lagi? Oke. Ada lagi kira-kira Mas Andika, gimana kira-kira? Dibawa segera mobilnya sebelum kompresornya bermasalah nih. Karena emang dari Mas Andika sendiri sudah memberitahu, sudah di flashing nih oli kompresornya. Takutnya nih, pas Mas Andikanya itu bukan diganti, malah ditambahin doang gitu kan oli kompresornya. Karena emang oli kompresor itu harus dikuras dulu nih, karena emang ada gram-gramnya pastinya. Dan gram-gram itu sangat-sangat berbahaya. Ketika si Mas Andikanya membiarkan gram itu masih ada, itu bakalan menyebabkan kondensor bisa jebol juga. Jadi si kompresor bakalan ngantar lagi nih ke kondensor. Jadi kondensornya harus diganti mau nggak mau, dan itu nggak bisa jelas gitu loh. Sama kayak evaporator, karena emang bahan evaporator sekarang ataupun kondensor sekarang sangat-sangat jauh berbeda sama mobil zaman dahulu gitu loh, dari segi bahan. Dan mobil sekarang itu emang bener-bener ringkih, cepet banget prosesnya, bener. Jadi emang harus perawatan lebih rutin sih, beda banget sama bahan mobil zaman dulu lebih awet ya, lebih bandel. Bener kok. Dari segi kompresor, part-part yang lain itu lebih kualitasnya jauh beda. Oke, dari Mas Adi, oke, gratis Mas, tanpa embel-embel, tanpa syarat, langsung datang aja, langsung kita cek mobilnya.
Oh ya, nomor handphone yang bisa dihubungin di Dokter Mobil Cirebon berapa Mas? Oke, nomor HP yang bisa dihubungi. Oke, Domo Lovers. Kalau mau reservasi atau datang langsung juga boleh. Nah, ini saya kasih tahu nih nomornya admin kita nih. Di angka silakan catat adminnya 24 jam. Dia online 24 jam. Kita khusus buat Domo Cirebon 24 jam kita online dari segi Instagram. Insya Allah kita balas langsung fast respon di angka 0812 1832 6638. Oke, saya ulangi lagi 0812 1832 6638. Oke, nah kalau misalnya nih lupa itu ada di profil kita di Instagram, langsung di WA, reservasi juga boleh, tanya-tanya dulu juga boleh. Mana tahu nih nanya, Mas, ini di bengkel masih lagi rame atau sepi, bisa langsung tanyain. Jadi kita bisa langsung reservasi. Gitu. Oh ya Mas, mau nanya lagi Mas, stok Domo buffer di sana bagaimana Mas? Apa tuh? Untuk produk kita yang Stok buffer kita. Oke, buffer kita sudah ready. Alhamdulillah sudah ready, tinggal menunggu ukuran C-nya. Oh, lagi OTW gitu kan. Emang di rata-rata sih kayak Avanza dia kan pakai C nih. Kenapa kok? Domo buffer antara minggu ini sudah masuk atau minggu depan sudah bisa nyampe Cirebon. Iya, udah ada sih beberapa yang sudah booking kok. Jadi emang udah mereka tahu sih kegunaan buffer ini apa sih, dan mereka udah rasain nih di Cirebon gitu kan. Sedikit saya kasih tahu buffer itu yang gimana. Iya. Oh, ini dia barang eksklusif. Nah, garansinya ini paling tahu nggak? Garansinya seumur hidup cuy. 1 kali pergantian. Cuman kita yang berani ngasih garansi 1 seumur hidup. Bener ya kok? Nah, ini nih sedikit bahan kita. Ini Domo buffer kita nih. Emang karetnya bening banget, beda sama yang lain. Kalau yang lain itu ada warna-warnanya, berarti kan itu kan bukan murni dari karet yang baru gitu. Kalau kita emang bener-bener bening, ini mau diapain juga nggak bakalan getas, kecuali emang dimakan waktu lah. Prinsip karet kan, ketika panas dingin dia bakalan getas sendiri. Nah ini dia. Oke, ini Domo buffer. Gunanya apa sih Domo buffer ini? Untuk ngilangin yang namanya mobil Jepang kan rata-rata limbung banget gitu kan. Dia limbung ketika akselerasi, ngebuang nih belakangnya. Terus dari hentakan si shock breaker si mobil itu sendiri lebih diredam sama si buffer ini. Dan yang paling penting, umur shock breakers mobil kalian itu lebih panjang pastinya karena dibantu. Nanti bakalan pemasangannya ini ngikutin ulir, bukan nambah tinggi gitu. Banyak yang salah kaprah. Wah, mobil gue jadi tambah tinggi dong Mas. Bukan, karena pemasangan itu ngikutin ulir nih. Dia masanginnya kayak gini. Jadi nggak ada sama sekali yang nambahin tinggi. Jadi ketika buffer mobil ini berjalan di jalan yang rusak, buffer ini bakalan ngebantu nih dari segi getarannya. Garansinya, ingat, garansinya seumur hidup, berlaku ke seluruh cabang dokter mobil. Jadi ketika Domo Lovers mengklaim garansi, bebas untuk di seluruh cabang kita. Kita ada 16 cabang. Di luar kota, khususnya di luar kota, kita ada di Cirebon, Bandung, Makassar, sama Surabaya. Jadi aman lah buat garansi, jadi nggak bingung gitu kan. Aduh, gua harus ke Cirebon lagi nih. Enggak, kita berlaku ke seluruh cabang kita. Nah, kita juga ada jualan online-nya ya, kok. Terus buat barang-barang jualan online kita juga ada ya kok ya. Betul, untuk ada. Buffer. Terus masalah apa, ada hadiahnya lagi ya kok ya yang dari online. Ya betul, kalau misalnya PO sekarang ini ada kedapatan tumbler ataupun kaos.
Tablernya keren loh, warna hitam ya kok. Betul. Gua aja nggak dikasih. Wah, konsumen beli. Sama kaos ya bener ya kok ya. Ada kaosnya nggak kira-kira? Kenapa tuh? Ada kaosnya nggak? Kaos Kaos Domo pilih salah Buffer. satu. Antara kaos. Oh, pilih salah satu. Oke, kaosnya warna hitam, tumblernya itu warna hitam, ada tulisannya Domo Buffer, terus otomatis ada logo dokter mobil kita. Oke, itu fungsinya apa bang? Alfonsus. Oke, Alfonsus, saya ulangin fungsinya ini untuk mengurangi getaran si mobil Jepang itu sendiri. Emang sih karakter mobil Jepang kan nggak senyaman mobil Eropa, makanya tuh kita bikin kata-katanya itu senyaman mobil Eropa. Nah, bayangin nih, nampak nggak ya? Lihat ini, senyaman mobil Eropa AC. Jadi ini umur shockbreaker, saya ulangi lagi, umur shockbreaker jadi lebih panjang karena dibantu sama si Domo Buffer itu sendiri. Nah, jadi hentakan terus enjotan si shockbreaker itu pasti lebih lembut pastinya. Nah, kalau nggak percaya, datang ke sini kita tes, kita coba pasangin. Kalau nggak ada beda kita buka lagi, nggak apa-apa. Kita coba nih di mobil kalian semua. Oke, Mas Alfonsus, ada lagi kira-kira? Selamat datang bagi teman-teman yang baru hadir. Mas, kita dokter mobil ada part racing apa-apa aja sih mas? Kira-kira mas, yang bisa dikabarin sama Domo lovers sekalian. Kadang kan mereka kan dokter mobil tuh taunya mereka tuh servis AC, tune up, ganti oli. Nah ini kan seperti yang saya lihat ini ada kedatangan ke Ferry ya. Ferry ini dia spesialis di setting ECU, remap piggyback pro. Oke. Jadi kan rata-rata kan sekarang kan mobil ini kan sudah ber-ECU semua ya, semua mobil itu udah ber-ECU, sudah memiliki komputernya. Jadi sehingga untuk settingan mobil itu tidak seperti mobil seperti zaman dulu lagi, yang kita perlu harus tambahin ringnya untuk gasnya lah, lalu kita cek bautnya segala macam. Jadi untuk saat ini mobil itu mau dibikin irit, mau dibikin ngebut, mau dibikin enteng tarikannya, kita bisa melakukan remap dan piggyback pro. Nah, sedikit gambaran, kita remap kita itu non tambah alat dan piggyback pro juga ya kok ya. Gak ada yang namanya tambah-tambah alat. Jadi ngurangin nih resiko ada korsleting segala macam. Jadi kita pure dari settingan si ECU-nya. Nah, yang paling penting software yang kita pakai itu adalah software original. Jadi ketika kita nge-remap mobil kalian, data aslinya itu masih kita simpen nih. Itu garansi dari kita. Nanti ketika kalian pengen ngebalikin lagi ke awal settingan remapnya, kita bisa balikin lagi ke awal. Jadi ketika mobil kalian tuh masih gue takut nih, karena banyak yang nanya nih, nanti garansi di resmi hilang dong. Nah sebenarnya nggak hilang bener, gara-gara kita pakai yang original ya Pak ya. Nah sedikit gambaran, ketika garansi hilang itu apa aja sih garansi hilang? Ketika ada penambahan alat satu, terus pemotongan kabel atau penambahan segala macam, itu baru ngilangin ya kok ya garansi. Nah selamat datang buat Mas Rezeki Ferry, remap piggyback pro asik. Kenapa nih remap piggyback pro? Remap piggyback pro kita lagi ada promo di bulan ini. Jangan sampai ketinggalan. Kita open buat remap dan piggyback pro. Siapa cepat dia dapat. Untuk remap all Jepang, tipe Jepang semua itu 4.500.000 fix, tidak lebih tidak kurang. Nah untuk piggyback pro khusus buat mobil, semua mobil itu jatuhnya di angka 1.750. Nah harga normal buat remap itu sebelum promo itu ada yang sekitar 5.500.000, ada yang 6.500.000, tergantung tipe mobil. Nah ini khusus buat mobil Jepang di bulan ini hanya 4.500.000. Nah untuk piggyback pro harga normalnya itu 2.500.000, sedangkan setelah di promo itu 1.750.000.
Bayangin jauh banget gitu. Penanganannya. Tunggu apa lagi? Karena emang rata-rata nih, kok ketika kita nyebarin promo sudah habis baru nanya, gitu kan? Betul. Makanya kita kabarin nih, jangan sampai ketinggalan lagi, gitu kan? Ketika datang. Nah, kebetulan nih di setiap cabang kita yang di luar kota Jakarta, kalian harus booking dulu nih untuk khusus buat remap dan PGB Pro. Karena kita, kenapa sih harus booking? Kita nggak mau yang namanya tuner kita banyak, gitu kan? Emang harus ada spesialisnya. Jadi spesialis kita ini ada 2 orang nih, yang emang jagonya untuk nyeting ecu. Dia bakalan keliling nih ke seluruh cabang kita. Makanya di Cirebon itu dan di kota-kota lain selain Jakarta ada jadwal khususnya. Nah, biasanya itu paling lama 2 hari doang. Jadi 2 hari doang atau 1 hari doang langsung kita setting hari itu juga. Ketika mobil sudah habis, tuner kita pulang dan keliling lagi nih seluruh cabang kita. Nanti mungkin jadwal saya kabarin langsung via WhatsApp atau Instagram untuk tanggal pastinya. Makanya buruan booking sekarang juga. Untuk Mas Rezek lagi. Ini kepo juga nih. Juga ada paket banding PGB Pro dengan Rise Pro lebih hemat lagi, asik. Nah, untuk itu bandingnya ada khusus di Bandung ya, kowe. Untuk banding harga remote PGB Pro dengan Rasen Pro itu sebentar saya cek dulu. Coba yang apa? Untuk Bandung itu emang ada khusus promonya. Promonya itu saya cek karena banyak banget promo di Dokter Mobil. Makanya nih kita harus cari dulu nih promonya. Promonya itu khusus di Kota Bandung. Mas, Ya kok? mungkin Dokter Mobil Cirebon boleh diaturkan juga jadwalnya untuk open mungkin di Cirebon ya, untuk bundling, Oke. remap dan PGB Pro. Cirebon juga boleh open, tinggal atur jadwalnya. Oke, Mas Rejek. Hei, ini Mas Rejek ini orang India apa orang Arab ya? Oke. Kita ada bundling, mana sih hilang? Banyak banget soalnya promo kita nih. Promo banding Bandung. Udah nanti dikabarin aja Mas lewat Instagram. Oke, siap. Nanti kita kabarin deh. Khusus buat Mas Rejek, asik. Ini Mas Ebot, Ebot, goyang Ebot kayaknya nih. Mas Ebot Kurniawan. Ada lagi kira-kira Domo Lovers? Untuk yang mau nanya. Komisi nggak keluar deh. Buat itu. Ampun suhu. Tadi ngomongin ini tunernya nih, Kotitus ini tunernya nih. Oh. Nah, ini adalah salah satu tuner handal kita. Yang pastinya cakep, orangnya cakep banget. Ganteng habis. Terus bagi nih, mumpung nih ada tuner kita nih yang lagi ikut nge-live. No, ada yang mau nanya kira-kira biar kita undang nanti dia ke Cirebon. Nanti jumpa langsung, bisa foto bareng atau minta tanda tangan ya, kok ya. Jago. Di mobil ditinggal 10 menit, habis itu bisa ngebut. Cuma 10 menit doang. Nggak perlu mobil harus balikan enteng, bensin lebih irit. Gue nggak baca peri belakangnya loh.
Dapat pergantian dong. Cirebon juga belum. Ayo siapa yang mau nanya-nanya tentang remap atau piggyback pro? Mumpung lagi ada si Tuner ini. tuner kita, Ko Ferry atau nama apanya Ko Titus. Asik. Ayo kita tunggu. Gua Titus. Kaget dong gua. Panik kak? Panik lah. Panik lah pasti. Siapa sih nggak panik? Pak Yoyong, selamat datang Pak Yoyong. Pak Yoyong 112233 asik. Ada yang kira-kira mau ditanya Pak Yoyong? Seputaran piggyback pro, AC atau remap atau Rasem Pro atau yang lain-lain? Ayo, siapa lagi? Ingat ya, pengecekan di dokter mobil itu free, tanpa ada bayar sepeser pun. Jadi bawa mobil kalian ke dokter mobil, kita bakalan cek secara keseluruhan. Mau kemana kok? Biasa. Widih, itu lagi ngapain tuh mobil? Nah ini lagi Dobrak-abrik. kaki. Ini gua mau ada Oh. mobil kan mau menjelang lebaran ini kan pemeriksaan kaca kaki itu penting ya. Rem apakah itu Benar up-nya, ironnya. Lalu ini juga Hmm. mobil lagi proses flushing, jadi pengurasan dari Mas Dian bilang ya, kuras oleh kompresor dan freon. Oh, mesinnya segede gitu ya kok ya? Ah, Nah itu makanya tuh dokter mobil itu bukan hanya untuk tune up, AC, oli, kita sampai kaki-kaki juga nanganin gitu loh, sampai segala macam nih bisa kita tanganin. Nih, Oke, ada lagi kira-kira mobil apakah dijual ini tampilannya mirip kayak Cirebon nih. apa kok? Tampilannya mirip Cirebon. Kaget gue jatuh. Oh yang bisa dipanggil loh. Nah satu lagi nih, developers kita terima yang namanya home service. Jadi ketika developers malas buat keluar, kita bakalan bisa datangin ke rumah untuk pengecekan gitu kan. Tapi dengan catatan tidak terlalu jauh gitu kan, minimal berapa kilometer gitu kan. Kita pengecekan bisa langsung datang ke rumah gitu. Terus ada lagi kira-kira buat teman-teman sebelum kita akhiri obrol-obrol cuap-cuap sore dari dokter mobil Cirebon? Oke, ditunggu. Ada lagi kira-kira apa yang mau kita bahas? Kita bakalan bahas tentang masalah seputar masalah mobil kalian. Khususnya sih di hari ini kita bahas AC. Maaf keputus. Oke kok. Thank you sudah bergabung buat Dokter Mobil Kelapa Gading 2. Ada lagi kira-kira ini sudah jam berapa? Ini sudah 4:30. Developers. Kita di bulan ini banyak promo, jadi silahkan datang atau tanya langsung ke nomor WhatsApp kita, ada di bio Instagram kita juga. Kita bakalan kasih tahu nih, kabarin nih apa-apa aja sih promo di bulan ini. Apalagi mau menyambut Lebaran nih, bulan puasa, kita banyak banget yang namanya promo khusus di bulan ini.
Oke, ada lagi kira-kira? Saya tunggu. Anissa Suwasdi menyebut ada dalam cerita. Mas Immanuel Kevin, selamat bergabung di Dokter Mobil Cirebon. Dokter Mobil Cirebon. Oke, ada lagi kira-kira? Grup 10 unit bersamaan jenis mobil boleh mix AC. No, grup 10 unit bersamaan jenis mobil boleh mix. No. Grup 10. Apa tuh kok maksudnya tuh? Grup 10. Grup 10 unit. Gabung dong kok, live juga. Mereka pengen lihat nih tuner kita cakep nggak gitu kan. Ya kok, gabung kok. Live dong. Ayo kok Ferry, silahkan bergabung. Baca atasnya bro. Oke, nggak mau gabung nih kok, nge-live dong. Oke, ada lagi kira-kira bagi Domo Lovers kalian sebelum kita akhiri secara jantan. Kita akhiri bincang-bincang sore kita seputar AC. Kita tunggu berapa menit lagi? 5 menit lagi. Bagi yang kepo-kepo silakan bertanya langsung. Kita tunggu 5 menit lagi. Insya Allah kita besok masih live, nanti kita tentuin temanya apa, kita bahas seputar mobil juga. Atau ada requestan nih dari Hasung, mau nanya Pak, efek AC belendir yang dibiarkan itu apa sih? Wah, efeknya paling parah itu bisa nyebabin korosi si evaporator. Evaporator ini kan aluminium nih bahannya, dia bakalan dibiarin. Evaporator ini kan ketika mobil menyala ini bakalan lembab nih. Nah lembab itu kan kotoran bakalan ditarik sama blower. Nah kotoran itu bakalan nempel nih di sini, lembab lah, dia basah, dia bakalan ngendap di sini. Terus ketika mobil mati itu bakalan kering sendiri. Begitulah seterusnya sampai yang namanya kotoran itu bikin evaporator ini bakalan jadi rusak, jebol atau korosi gitu kan. Nah, ketika sudah korosi, dia bakalan jebol dan AC kalian bakalan tidak maksimal pastinya. Itu ada lagi mau nanya pakai apa, AC belendir yang dibiarkan itu apa sih? Efek. Terus pastinya kalau belendir baunya itu asem gitu kan. Beda ketika evaporator yang bersih dan ketika evaporator belendir, baunya juga bakalan beda sama evaporator yang bersih.
Terus hembusan angin atau hembusan AC itu juga terhambat pastinya, dia nggak maksimal ngeluarin angin atau dinginnya AC karena kisi-kisi ini bakalan tertutup nih sama kotoran itu, dia bakalan nggak maksimal ngeluarin angin atau dinginnya AC. Oke, ada lagi kira-kira sebelum kita sudahin untuk hari ini bincang-bincang sore di Dokter Mobil Cirebon. Oke, kita sudah lewat, ini sudah 4:30. Kita lagi prepare buat tutup bengkelnya, kita tutup. Nah, sebagai informasi, kita buka di setiap hari kecuali hari libur besar. Kita buka dari hari Senin sampai Sabtu itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Terus untuk khusus di hari Minggu kita buka jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Jadi tunggu apa lagi Domo Lovers, datang sekarang juga ke Dokter Mobil Cirebon di Jalan Kesambi nomor 74A. Ketika kalian datang, kalian bakal langsung dapat yang namanya pengecekan mobil gratis. Ingat sekali lagi, pengecekan di bengkel kita itu adalah gratis, tanpa embel-embel atau tanpa harus beli sesuatu. Kita bakalan cek mobil kalian dari sistem AC sampai sistem mesin. Oke, saya sudahi buat hari ini sampai di sini bincang-bincang sore ala Dokter Mobil Cirebon. Insya Allah besok kita mulai lagi berbincang-bincang mengenai seputaran mobil, masalah-masalah mobil. Atau ada yang request, boleh nge-DM kita atau nge-WhatsApp kita. Enaknya sih di DM, apa sih tema yang paling enak nih? Gitu. Kita mau bahas apa nih? Kita bakalan bahas untuk nextnya. Gitu, seputaran mobil kalian semua. Oke, saya sudahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Mobil Cirebon pasti beres.